Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Idewa Gede Sindikara. Nomor induk mahasiswa 2024 Asal LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Dan saya PPL di SMA Negeri 7 Denpasar. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Inilah kegiatan saya di kelas. Selamat siang anak-anak. Siang. Silakan ketua kelasnya. Pada sana. Pangandali. Om Swastiastu. Silakan sekalian memimpin doa. Asana. Prasada stiti sadira siwa suci nirmala nama swaha. Pranayama. Pranayama. Om Sudamam swaha. Om Ati Sudamam swaha. Pujo Gayatri Mantra. Om 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 Burbuaswa Tasawidut Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Dyoyona Prachodayat. Om Santi 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 Om. Anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini? Berapa aja? Sebentar. Panas sekali hari ini ya? Absen berapa aja yang tidak masuk? Absen 20, 20, 21, 35, 35, 33, 33, 26. 26. Kenapa? Ada yang sakit? Ya. Nanti silahkan suruh menghubungi Bapak ya. Bagaimana keadaan anak-anak hari ini? Baik. Apakah walaupun kita dapat kelas seni budaya siang, tapi anak-anak harus tetap semangat ya? Ada yang lagi tidak enak badan atau lapar mungkin? Lapar ya. Ya, sebentar lagi makan ya anak-anak ya. Oke. Sebelum lanjut, Bapak mau mengingat dulu materi kita minggu lalu tentang apa nih? Minggu lalu ada yang tahu? Ada yang angkat tangan silakan ya. Tema dan judul. Ada yang masih ingat apa itu tema, apa itu judul? Yang lain mungkin? Ya, kayaknya silakan. Tema itu adalah gagasan pokok atau ide dasar yang menjadi dasar pemikiran penatar tadi. Tapi kalau judul itu nama yang diberikan kepada karya-karya yang akan dipentas. Oh ya, tepuk tangan dulu untuk kayaknya. Jadi minggu lalu kita telah belajar bagaimana cara menentukan tema dan judul. Untuk hari ini, Bapak akan berikan pertanyaan. Ketika kalian melihat orang menyapu nih, dimanapun, teman kalian menyapu di sekolah, atau misalnya di rumah ibunya menyapu, apa yang anak-anak pikirkan? Nah, ada yang bisa jawab apa pikirkan? Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Putri Ayani Saraswati, nomor absen 19. Jadi saat melihat orang menyapu, saya berpikir mereka itu sedang berusaha menjaga kebersihan lingkungan mereka. Terus itu juga bisa mencerminkan sikap-sikap yang disiplin, habis itu tanggung jawab dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Ada yang punya persepsi lain? Kalau Bapak misalnya lihat orang menyapu, mungkin Bapak akan langsung berpikir dia rajin. Ya enggak? Rajin pertama. Oh, dia tekun. Orang menyapu itu tekun anak-anak. Kenapa bisa tekun? Karena menyapu itu kan sedikit demi sedikit anak-anak harus melatih kesabaran. Enggak ada yang nyapu langsung. Ya enggak? Kan enggak ada. Menyapu itu kan harus ya disisir tempat lokasinya gitu. Tekun bisa, rajin, sabar bisa enggak? Bisa anak-anak gitu. Yang pertanyaan kedua, ketika mendengar suara deburan ombak, ya, apa yang anak-anak rasakan? Tadi pikirkan, sekarang rasakan. Ada yang bisa jawab? Ada? Ya, silakan.
Kenapa nama saya Gus Gani, nomor absen 12. Jadi apa yang saya rasakan dari suara dan suara ombak, yang saya rasakan itu jadi apabila mendengar suara ombak, saya merasakan perasaan yang begitu tenang dan damai. Itu suara yang ombak yang berulang membuat saya merasakan suasana yang rileks dan saya tenang. Ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi, apa yang anak-anak pikirkan tadi dan apa yang anak-anak rasakan itu salah satu yang namanya apa? Yang kita pelajari pada siang hari ini? Ya, rangsang. Ya, itu namanya rangsang. Ini materi kita hari ini. Rangsang audiovisual dalam proses berkreasi tari. Sebelum Bapak lanjut ke materi, Bapak akan menyampaikan metode dan teknik penilaian yang Bapak lakukan. Anak-anak ya. Nanti anak-anak ada diskusi kelompok. Kelompoknya sudah Bapak bagi, ya. Minggu kemarin kita telah melakukan asesmen awal pembelajaran, di mana hasil dari asesmen awal pembelajaran sudah Bapak petakan anak-anak. Anak-anak siapa yang pintar banget ini tari, siapa yang harus belajar lagi ini, siapa yang harus belajar lagi ini, gitu. Untuk membangun rasa kerjasama kalian, rasa saling memiliki, karena kalian di sini memiliki tujuan yang sama. Ya, apakah penting rangsang audiovisual? Penting anak-anak? Kenapa bisa penting? Bapak ada video untuk anak-anak. Perhatikan baik-baik, anak-anak, kita sedang mengamati rangsang audio dan visual di lingkungan pura. Apa yang kalian dengar dan lihat? Saya mendengar suara gamelan Bali. Pak, ada suara kendang, gong, kempur dan suling. Musiknya terasa sakral. Bagus sekali. Sekarang pikirkan, jika kalian membuat sebuah tarian berdasarkan semua ini, kira-kira tentang apa tarian itu? Mungkin tentang prosesi umat Hindu saat melakukan sembahyang, Pak. Kita bisa angkat judul perjalanan menuju kesucian dengan tema keagamaan. Gerakannya bisa kita ambil dari cara membawa banteng, menata canang, dan melakukan tangan saat sembahyang, Pak. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengidentifikasi rangsang di areal pura tadi? Apakah sudah ada gambaran? Saya benarkah, Pak? Pastinya sudah ada gambaran. Bagus, anak-anak. Apakah pengertian dari rangsang audio dan visual? Apakah rangsang audio visual penting untuk perencanaan karya tari? Tepuk tangan dulu. Bapak ingin menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya anak-anak ya, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi rangsang audio dan visual dari objek sekitar untuk perencanaan karya tari. Ya, yang kedua, menentukan rangsang audio visual dari objek sekitar untuk ide awal atau gagasan perencanaan karya tari. Yang ketiga, membuat ide atau gagasan baru untuk perencanaan karya tari melalui rangsang audio dan visual dari objek sekitar. Ya, nanti anak-anak bisa membuat ide atau gagasan dari anak-anak melihat, mendengarkan objek-objek sekitar. Ya, idenya apa nih? Gitu. Makanya tadi ada pertanyaan di video itu, penting nggak rangsang untuk perencanaan karya tari? Menurut anak-anak penting apa tidak? Penting? Ya, sangat penting anak-anak. Kita ice breaking dulu. Ya, ada yang mau maju ke depan untuk memberi contoh ice breaking? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar. Tepuk tangan dulu. Silakan, terima kasih. Sudah kembali semangat anak-anak. Walaupun kita pelajarannya siang-siang hari ini, tapi anak-anak harus tetap semangat ya. Karena Bapak semangat, kalian harus tetap semangat juga. Musik, silakan dengarkan musik dulu.
Oke, itu musik yang pertama anak-anak ya. Nanti setelah anak mendengarkan musik yang kedua, anak-anak bisa membedakan antara musik yang pertama dan kedua, gitu ya. Ini stimulus untuk rangsang audio kalian ya. Musik kedua. Sekarang ada yang bisa membedakan suasana gitu dari musik satu dan musik dua. Ada ya anak-anak? Silakan. Kenalkan, nama saya Rekdal 22. Menurut saya sendiri, audio yang pertama itu suasananya seperti sedang di pedesaan atau sawah yang melambangkan suasana tenang dan juga santai atau relaksasi. Yang kedua itu audio keduanya yaitu melambangkan suasana peperangan yang karena tempo musiknya cepat dan juga keras dan juga cocok untuk di peperangan. Oh ya, tepuk tangan untuk teman kita. Oke, lanjut. Nah, anak-anak bisa perhatikan ini untuk stimulus rangsang visual kalian ya anak-anak ya. Anak-anak bisa perhatikan gambarnya. Ada yang bisa mungkin membedakan apa yang kalian pikirkan atau rasakan ketika melihat dua gambar yang berbeda ini? Ada anak-anak? Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Bapak Pranesa 11. Ya, silakan. Menurut saya gambar yang pertama itu menggambarkan suasana yang tak tenang itu asri sama damai. Ya. Kalau yang kedua Yang itu kedua? menggambarkan suasana yang tegangan itu sama takutan. Ya. Tepuk tangan untuk Pranesa. Dari stimulus-stimulus yang Bapak berikan, video animasi, dua musik, dua gambar, apa itu rangsang? Oke, rangsang itu adalah stimulus atau dorongan awal ya anak-anak ya untuk menggerakkan imajinasi penciptaan gerakan tari. Gerakannya, kalau misalnya anak-anak lihat ada orang ngapain biasanya di sekolah? Ibu guru mengajar, gimana gerakan tangannya ketika mengajar? Apakah terus seperti ini? Apakah ada gini-gininya? Gitu. Ya, itu membuat imajinasi kalian timbul, ya, untuk menciptakan gerakannya. Kita lanjutkan. Ya, rangsang audio. Rangsang itu ada berapa anak-anak? Ada apa sebenarnya? Ada berapa sebenarnya rangsang? Siapa yang bilang 5 atau 6? Rangsang itu ada 3. Yang pertama rangsang, yang kedua, yang ketiga apa? Kinestetik. Ya, tapi kita belum sampai ke sana. Kita baru sampai ke rangsang audio dan visual saja. Ya, anak-anak ya. Jadi untuk rangsang audio, nah, oleh rangsang segala sesuatu yang dapat ditangkap melalui panca indera pendengaran ya. Untuk visual, ya, rangsang visual ini segala sesuatu dari panca indera apa anak-anak? Penglihatan. Ya, apapun anak-anak lihat bisa. Dan anak ya, bisa anak-anak rangsangnya bisa mengamati sekitar untuk menggerakkan koreografer, membuat temanya atau membuat propertinya jika ada. Oke, ini fungsinya rangsang anak-anak ya. Berfungsi sebagai pemicu kreativitas dalam merancang gerakan. Ya, memilih tema, mengembangkan ekspresi. Orang nyapu bisa nggak sedih? Bisa? Ya, pasti bisa. Kenapa bisa sedih? Dipaksa nyapu, bener. Karena dipaksa nyapu. Biasanya kalau dipaksa nyapu tuh marah lu dia. Ya. Ini kenapa sedih? Ya, gitu. Kita lanjutkan. Ya, tahap-tahapan untuk menentukan ide anak-anak ya. Dari anak-anak melihat rangsangnya, ya, mengamati rangsang. Apakah semua rangsang bisa dijadikan imajinasi? Bisa dijadikan ide? Bisa, asalkan identifikasi dulu.
apakah ada pesannya di dalamnya, apakah ada maknanya, itu lebih baik anak-anak ya. Nanti kita akan lakukan ini bersama anak-anak ya setelah materinya selesai. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Selanjutnya, ya ini Bapak bilang tadi, karena minggu lalu kita sudah melakukan asesmen awal pembelajaran. Bapak tahu kalian mana yang pinter, mana yang belum pinter, ya anak-anak ya. Jadi Bapak gabung. Jadi silahkan anak-anak ke kelompoknya. Kita setelah ini akan diskusi kelompok ya anak-anak ya. Silahkan. Ya gitu bisa dulu aja. Ya silahkan anak scan. Anak-anak akan silahkan kerjakan soal yang ada di dalam barcode itu ya. Silahkan scan, anak scan, anak kerjakan. Silahkan dibagi anak-anak. Anak-anak harus menghargai pendapat temannya ya. Jangan hanya pendapat sendiri saja. Waktu diskusinya adalah berapa? 25 menit. Ya. Oh ya, nanti anak-anak kerja kelompok anak-anak itu akan terlihat di sini. Ya, nanti kelompok 1 bisa dilihat di sini, kelompok 2 bisa, kelompok 3 gitu. Nanti kalau tidak mengerti dengan pertanyaannya, silahkan ditanyakan ke Bapak. Ya, silahkan. Bapak. Dua-duanya ya. Pilih misalnya audionya apa gitu. Satu aja tapi visualnya apa satu ya. Setelah itu ketika kalian melihat soal nomor 3, apa yang Anda rasakan tetap itu. Yang audio apa yang Anda rasakan, yang visual apa yang Anda rasakan. Setelah itu nih soal nomor 4 baru Anda pilih salah satunya. Ya. Anak apa kelompoknya yang pilih? Langsung visualnya apa? Oke. Apa yang dilihat? Oh, tumbuhan. Kan banyak tuh tumbuhan tuh, ada buah-buahan, ada bunga-bungaan. Kalau rangsang audionya? Apa misalnya? Suara apa? Suara apa? Angin bisa. Oh, apa yang namanya cepat dan semangat misalnya? Kalau dihubungkan dengan dunia objek sekitar, apa yang suara cepat? Apa objek yang suara cepat? Ya bisa, hujan bisa. Angin bisa. Suara cepat tuh gini juga bisa, apa namanya, ambulan. Pernah jadi burung? Ya, maksudnya hubungkan dengan pengalaman, maksudnya tidak berarti kalian pernah jadi burung ya anak ya. Melihat itu termasuk apa? Pengalaman. Ya. Misalnya anak-anak ada gambarnya, bisa dimasukin gambarnya anak-anak. Ya. Ya bisa dimasukin di sana kan? Bisa kan? Misalnya orang ya kan? Yang sudah langsung diupload. Ada yang sedang upload? Ada? Ini hasil diskusi kalian ya anak-anak ya. Saatnya sebelum kita presentasi, sekarang kita akan ice breaking lagi ya. Itu semuanya. Berdiri dulu. 1, 2, 3.
Silakan duduk kembali. Sekarang presentasi kelompok. Ya, tadi Bapak sudah lihat kalian berdiskusi tentang rangsang objek sekitar. Sekarang Bapak akan mempersilakan untuk presentasi kelompok. Kelompok apa? Anak-anak silakan. Kelompok dua. Ayo silakan maju ke depan kelompok 2. Ayo. Silakan. Sudah, silakan. Om Swastiastu. Selamat siang kepada teman-teman semua dan juga Bapak Guru yang mengajar pada hari ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai beberapa pertanyaan yang sudah ada di QR code tadi. Baik, dimulai dari yang pertanyaan pertama. Oke, yang pertama itu pilihlah satu aktivitas yang kalian dapatkan dari rangsangan audio. Jadi kami itu dapat rangsangan dari suara aliran air sungai. Nah, yang kedua itu ada pilihlah satu aktivitas yang kalian dapatkan dari rangsangan visual. Kami itu memilih melihat mudah-mudi melakukan aktivitas bersama-sama. Makna dari rangsangan yang kami pilih adalah dua orang yang sebenarnya cinta mereka saling memberi semangat dan melambangkan adanya rasa cinta kasih sayang dan ketertarikan emosional antara dua individu. Kami berpengalaman pernah melihat dua orang yang sedang jatuh cinta dan berpacaran. Berdasarkan pengalaman kami, mendapat inspirasi gerakan seperti melangkul, bertatapan, bertemu dan saling bercakap-cakap. Jadi, tema yang kami pilih adalah tema percintaan. Tepuk tangan dulu. Ada yang bertanya, ayo. Ada yang bertanya? Silakan. Bertanya tentang presentasinya atau memberikan tanggapan, boleh. Yuk, ya silakan. Saya mau nanya, menurut kalian lagu yang kayak gimana sih yang cocok untuk gerakan tarian yang tadi disebutin sama Alfred? Ya. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari rekannya. Jadi musik seperti apa sih yang cocok dengan tarian yang kami maparkan tadi? Musik yang cocok itu adalah musik yang damai, tenang, mungkin ada bunyi sekelilingnya untuk menambah kesan. Dan juga bisa jadi contoh itu kayak audio yang pertama kali kita dengerin tadi. Nah itu kan pembawaan itu tenang, damai, jadi kayak itu sesuai dengan tarian kita. Pernah menjawab? Ya. Oke, sudah. Silakan ditutup kelompok 2. Baik teman-teman semua, sebelum saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian dan saya tutup presentasi kelompok saya dengan para peserta. Om Santi. Tepuk tangan dulu. Ayo. Angkat tangan. 1, benar udah yakin semua satu kelompok? Hah? Yakin? Ya silakan maju. Tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 4. Selamat siang teman-teman dan juga Pak Dewas sebagai Seni Budaya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait tugas yang sudah diberikan tadi. Jadi langsung aja ke soalan pertama. Jadi yang pertama itu kita disuruh pilihlah satu aktivitas yang kalian dapatkan dari rangsangan audio. Jadi kami memilih aktivitas dari rangsangan audio itu adalah mendengar suara ambulans. Dan yang kedua, pilihlah satu aktivitas yang kalian dapatkan dari rangsang visual. Jadi kami memilih aktivitas dari rangsang visual itu adalah melihat bencana alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Kami memilih rangsang visual. Tahapan untuk menentukan intinya yaitu yang pertama ada mengamati rangsang. Untuk mengamati sampah yang berserakan di lingkungan sekitar, kemudian menyebabkan bumi marah dengan menimbulkan bencana banjir. Dan presentasi dari kami, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Ayo. Saran dari kita. Teman-teman. Saya ingin bertanya, bagaimana pengamatan kalian tentang kerusakan alam seperti sampah dan banjir itu bisa menginspirasikan penciptaan karya yang bertemakan kepedulian terhadap lingkungan dan alam. Nanti kalau misalkan pertanyaan yang sebelumnya, izinkan saya menjawab pertanyaan yang bagus. Jadi sesuai yang kita jelasin tadi, jadi pengamatan visual terhadap sampah dan banjir itu langsung memunculkan ide kita bahwa alam itu ternyata bisa marah kalau dirusak. Jadi kayak kita buang sampah sembarangan, jadi alam itu bisa marah melalui kayak banjir gitu misalnya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan anak. Kami tutup dengan para pasangan. Om Santi. Oke. Gimana dua kelompok tadi? Apakah ada perbedaannya? Kalau Bapak,
mengevaluasi keseluruhan dari kalian diskusi, dari kalian kelompok yang presentasi. Untuk kelompok berikutnya yang nanti mendapat giliran presentasi minggu depan, ya. Ini sudah menggambarkan apa itu. Sebenarnya kelompok lain sudah bisa memberikan pertanyaan dari melihat gambar ini. Itulah. Ini termasuk apa anak-anak? Ya, itu stimulus kalian untuk melihat sampah. Bisa kalian bertanya tentang sampah itu gitu ke kelompok ini gitu ya. Nanti kalian misalnya sampah untuk karya tari gimana ya bentuknya gitu misalnya ya. Sudah mengerti anak-anak? Kalian sudah sangat luar biasa yang terutama yang presentasi. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti akan ada nilai-nilai tambahan ketika kalian aktif anak-anak ya. Ketika kalian aktif dalam diskusi, mau presentasi ke depan, menjawab dengan baik gitu. Jangan takut salah anak-anak ya. Jangan takut salah ketika anak berada di depan ini. Saya salah, tidak ada yang salah. Anak-anak sudah sangat luar biasa tadi. Tepuk tangan untuk kita sekali lagi. Walaupun siang-siang seperti ini, tapi anak-anak tetap semangat. Ya, oke. Ada yang bisa memberikan rangkuman dan simpulan untuk kita? Ya, silakan. Kalista. Ya. Perkenalkan, saya Kalista, kelas 8. Jadi saya mau secara buat materi kali ini. Ini materi pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah rangsangan. Jadi rangsangan itu dapat dibagi menjadi 3 sebenarnya. Ya. Jadi yang pertama rangsangan audio, visual, sama kinestetik. Ya. Kita mau belajar 2 yaitu audio sama visual. Setelah itu kita juga ada belajar beberapa cara untuk menentukan tema, seperti mengamati, mengidentifikasi, menghubungkan dengan pengalaman kita, menentukan tema. Habis itu baru mengembangkan idenya, mencatat dan merekam, lalu jadilah proses penyusunan mereka. Ya, tepuk tangan untuk Kalista ini. Rangkuman sudah kita dengarkan tadi, ya, dari Kalista. Sekarang Bapak akan menyimpulkan, ya, bahwa rangsang tersebut penting anak-anak ya. Untuk apa? Untuk apa? Ya, untuk menciptakan, untuk ide, untuk gagasan, untuk menciptakan. Nah, sampai situ pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya refleksi, ya anak-anak ya. Anak-anak bisa scan di sana, scan refleksinya. Ada yang bisa? Nomor 1, manfaat pelajaran hari ini. Ya, silakan. Saya punya pertanyaan nomor 1, yaitu di mana apa saja yang kalian peroleh dari pelajaran hari ini. Nah, manfaat yang saya peroleh adalah bagaimana sebuah rangsangan baik audio maupun visual itu adalah sebagai cara untuk menentukan hari apa yang akan diciptakan, dan dengan adanya rangsangan tersebut kita dapat dengan lebih mudah menciptakan suatu karya tari ini sesuai dengan fungsi dari rangsangan tersebut. Ya. Tepuk tangan dulu teman kita dulu. April. Bapak ingin menyampaikan materi kita minggu depan. Anak-anak ya, anak-anak sekarang sudah belajar bagaimana cara untuk menentukan gagasan, ide itu tema. Ya anak-anak ya. Selanjutnya minggu depan anak-anak akan mempelajari unsur-unsurnya, unsur pendukungnya. Unsur pendukungnya seperti ya properti, busana, tata rias gitu. Ya, yang anak-anak pakai sesuai dengan tema. Oke? Mengerti? Ngerti anak-anak? Oke, sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa. Pada sana. Yuk anak-anak. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut anggapan bacaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Parame Sakti. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak. Selamat istirahat. Tolong matikan LCD-nya ya. Ya. Terima kasih anak-anak. Mari.